Di tengah melemahnya bursa saham Asia, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia terus meroket sejak terjadinya all-time high 2 pekan lalu. Pada Kamis pagi 11 Desember 2025, IHSG mencatatkan lagi rekor tertingginya pada posisi 8.761,90. Menurut para analis pasar saham, penguatan IHSG pada sesi pagi hari Kamis itu merupakan reaksi positif pelaku pasar terhadap pemangkasan suku bunga acuan The Fed. Bank Sentral Amerika tersebut telah menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point untuk ketiga kalinya tahun ini. Posisi IHSG pada 11 Desember sejatinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan posisi IHSG pada 26 November lalu, yang ditutup pada level 8.602. Sedangkan pada saat itu saja, IHSG sudah dianggap mencatatkan rekor tertingginya, hingga membuat Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa sangat bergembira. Saking girangnya, pengelola keuangan negara ini mengatakan to the moon, sambil tertawa lebar dan menunjuk-nunjuk dirinya sendiri saat ditanya wartawan mengenai faktor pemicu kenaikan IHSG tersebut. Purubaya seakan ingin mengatakan bahwa dirinya lah yang menjadi faktor pemicu menguatnya IHSG. To the moon. Purubaya selanjutnya mengatakan menguatnya IHSG tak lepas dari optimisme investor terhadap perekonomian Indonesia. Ketika investor melihat program pembangunan lebih jelas, maka mereka akan berekspektasi bahwa ekonomi pun akan bergerak lebih cepat. Apalagi fondasi IHSG adalah perusahaan-perusahaan yang bergantung pada situasi perekonomian. Meski demikian, kata Purubaya, para investor akan terus forward-looking atau berhitung ke depan, memantau apakah program-program pemerintah benar-benar berjalan, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi benar-benar menjadi kenyataan, seperti yang mereka harapkan. Ya, pada dasarnya gini, ketika investor merasa ekonomi membaik dan program pembangunan ke depan lebih jelas, yang di atas kertas sekarang mulai jalan, mereka akan berekspektasi pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat, betulan akan terjadi. Jadi fondasi IHSG adalah perusahaan-perusahaan kan yang bergantung kepada ekonomi. Pada dasarnya nanti akan ditentukan oleh fondasi ekonominya. Jadi kalau bagus seperti sekarang, mungkin ekonomi belum secepat itu ya. Tapi kan investor pasar modal kan forward looking, orientasi ke depan, mereka bisa hitung, oh Purubaya jago nih, gak boleh ngomong gitu ya. Ya ternyata programnya jalan, jadi harusnya kalau diinterpolasikan ke saham, ya seperti itu. Mungkin nggak sekarang, tapi mereka kan melihatnya ke depan, forward looking. Isyarat Purubaya yang menunjuk-nunjuk dirinya saat ditanya tentang pemicu meroketnya IHSG sebenarnya bukan sekedar GR. Sebab menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI, Iman Rahman, indeks harga saham gabungan di BEI telah mengalami all-time high sebanyak 6 kali sejak Purubaya Yudi Sadewa diangkat menjadi Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan all-time high adalah harga tertinggi yang berhasil dicapai dalam kegiatan perdagangan saham pada kurun waktu terakhir. Irman Rahman mengatakan hal itu pada bulan Oktober lalu, sehingga jika dihitung dengan meroketnya IHSG pada 26 November 2025, maka all-time high yang terjadi sejak Purubaya menjadi Menteri Keuangan telah berlangsung sebanyak 7 kali. Gebrakan-gebrakan Menteri Keuangan Purubaya dalam mengelola keuangan negara di berbagai sektor tampaknya membuat para investor, terutama investor asing, semakin optimis. Hal itu antara lain terlihat dari inflow atau arus dana investor asing yang masuk ke Bursa Efek Indonesia. Meningkatnya jumlah investor institusi asing belakangan ini menurut Direktur BEI merupakan pertanda bahwa Indonesia tetap menjadi pilihan bagi para investor saham asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa gebrakan-gebrakan Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa yang pada bulannya disambut dengan sentimen negatif dalam waktu singkat berubah menjadi sentimen positif. Semua itu terjadi karena publik percaya bahwa apa yang dilakukan Purubaya semata-mata untuk menyelamatkan uang negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan sehat. Dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV, Purubaya mengungkapkan bagaimana awalnya sentimen negatif terhadap dirinya berubah menjadi sentimen positif. Waktu hari pertama mereka marah-marah biar aja. Itu juga
kecelakaan yang menguntungkan, karena begitu saya ke DPR, orang kan melihat si Menteri Keuangan ini akan dihancurkan oleh DPR. Ternyata gue pintar sedikit kan. Kita bisa balik dari situ kan, mereka bisa ngelihat masyarakat kita cukup fair. Kalau saya nggak bisa jawab pertanyaan DPR, selesai saya. Minggu depannya saya pasti dipecat, dan nggak apa-apa dipecat. Memang nggak berguna. Tapi ketika di DPR saya nunjukin saya mampu, saya gerakan ini, arahnya begini, ke depannya seperti apa, ini seperti apa, dan masuk di kepala masyarakat jadi berbalik. Yang tadinya benci-benci, yang mau ngelihat saya hancur, jadi senang. Wow, ini bagus nih, dan gitu kan. Jadi berbalik, jadi berbalik itu yang membuat saya lebih gampang mengimplementasikan yang 200 triliun. Habis itu kan tuh sentimennya, Masyarakat. stimulusnya saya hajar dari 200 triliun. Habis saya monitor ke bank-bank supaya saya pastikan ini betul-betul dibelanjain, jangan dia main-main. Jadi kayaknya belagu-belagu kesana kesini gaya koboi, inspeksi bank dan sana nggak jelas. Tujuannya memastikan stimulus ini jalan. Habis itu kita monitor terus seperti apa. Tidak seperti Menteri Keuangan sebelumnya yang cenderung bersikap pasif. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sangat proaktif. Setiap kementerian didatanginya untuk memastikan anggaran yang dikucurkan APBN benar-benar dijalankan dengan baik. Namun sebelum melakukan inspeksi keuangan ke kementerian-kementerian tersebut, Purbaya terlebih dulu meminta izin Presiden. Nah, tapi biasanya sebelum saya bertindak, saya lapor dulu ke Presiden, Pak, saya akan pindahin uangnya 200 triliun, jalanin aja. Pak, habis itu saya nanti akan ke kementerian supaya anggaran jalan aja. Jadi saya nggak pernah melakukan hal yang belum pernah dilaporkan ke Presiden. Ini sebenarnya perintah dia. Dan saya tahu kan gaya dia seperti apa. Dia kan agresif dan cukup asertif ya kalau ngelakuin ini. Saya perhalus sedikit. Saya udah halus nih. Sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya langsung tancap gas dengan berbagai gebrakan yang menghebohkan. Langkah pertamanya adalah memindahkan dana saldo anggaran senilai 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia ke 5 bank BUMN. Tujuannya untuk menyalurkan kredit di sektor real, supaya ekonomi nasional tetap bergerak. Kemudian Purbaya menolak wacana pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 3. Karena menurutnya, kebijakan seperti itu hanya menciptakan budaya tidak jujur di kalangan wajib pajak. Yang ia lakukan justru sebaliknya, fokus mengejar para penunggak pajak besar. Purbaya juga menyoroti peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan akan menindak tegas para produsen maupun pengimpor rokok ilegal yang merugikan penerimaan cukai. Sementara untuk melindungi para produsen tekstil lokal yang sebagian besar berstatus UMKM, Purbaya berkomitmen memberantas peredaran produk tekstil ilegal termasuk impor pakaian bekas yang mengancam industri tekstil dalam negeri. Untuk sektor kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Menteri Keuangan Purbaya menyetujui alokasi dana sebesar 20 triliun rupiah guna membantu stabilitas keuangan BPJS Kesehatan agar pelayanan kesehatan untuk rakyat tetap berjalan optimal. Di sisi lain, ia juga meminta BPJS agar memperbaiki manajemen dan sistem informasinya guna meminimalisir kebocoran anggaran. Yang lebih menggembirakan masyarakat adalah rencana Purbaya untuk melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang selama ini menunggak iuran. Pihaknya sedang menyiapkan mekanisme registrasi ulang agar para peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan bisa kembali aktif tanpa harus menanggung utang lama. Masih banyak gebrakan-gebrakan lainnya yang dilakukan Purbaya, termasuk menunda dan memangkas anggaran daerah karena banyaknya temuan kasus penyelewengan dan realisasi belanja yang lambat, sehingga dana pemerintah daerah banyak mengendap di bank. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran di daerah, dengan mendorong pemerintahan daerah mengelola keuangan mereka secara efisien dan transparan. Semua gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendapat sambutan baik dari masyarakat, terutama kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Para pelaku pasar pun terbangkitkan optimismenya setelah melihat sikapnya yang tegas, reformis, dan berani mengambil kebijakan kontroversial untuk memperkuat fiskal dan keuangan negara. Sehingga tidak mengherankan jika IHSG di Bursa Efek Jakarta sudah mengalami 7 kali all-time high sejak Purbaya dilantik menjadi Menteri Keuangan.
Men of our time.